Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Dwi Mukti Wibowo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita ulas kembali apa sih perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Jadi, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik secara lahir maupun secara batin. Baik, kita lihat lagi ke belakang. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya sebatas mentransfer materi saja. Jadi, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memperhatikan karakter anak. Kemudian yang kedua, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalkan, melihat hasil dari evaluasi, baik itu soal ulangan harian ataupun soal-soal yang lainnya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi seolah-olah guru adalah sumber dari segala ilmu yang ada. Yang keempat, tidak peduli pada murid, apakah murid sudah paham atau belum, karena targetnya adalah hanya mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, hanya melihat nilai KKM sebagai indikator keberhasilan, sehingga akan merasa kecewa jika para siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian, apa sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya sadar bahwa yang dilakukan selama ini ternyata tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu dari sisi afektif, kognitif, psikomotor, sosial, budaya, dan juga spiritual. Kemudian, jadikanlah murid sebagai subjek pembelajaran, tidak lagi sebagai objek pembelajaran, agar murid bisa bebas berekspresi, mengemukakan pendapatnya, dan juga bebas berkreasi. Untuk mencapai ini semuanya, pastinya kita membutuhkan model ataupun metode pembelajaran yang tepat. Kemudian, guru harus bersikap sebagai seorang fasilitator dalam pembelajaran. Artinya, guru itu harus bisa mendampingi, membimbing, dan juga memotivasi siswa dalam belajar. Lalu, sebagai seorang guru, kita juga harus bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi anak-anak. Selain itu, guru juga harus bisa memahami karakteristik dari seorang murid, karena setiap murid itu dilahirkan unik. Kemudian, guru juga harus bisa memperhatikan tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kodrat yang dibawanya. Kemudian, setelah mengetahui itu semua, apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu agar murid dapat berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pemerdekakan anak, pembelajaran tidak menuntut, tetapi menuntun. Karena hakikatnya, sebagai seorang guru, kita bertugas untuk menuntun dan memberikan arahan pada murid agar menjadi contoh yang baik dalam perkataan ataupun tindakan. Yang terakhir, sebagai seorang guru, kita harus bisa mengenali karakter dan juga latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan para murid. Demikian, semoga video ini menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.